Selamat sore Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Mari kita akan bersama-sama mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus oleh karena kasih-Nya, oleh karena anugerah-Nya serta pertolongannya. Pada sore hari ini kita kembali berjumpa di dalam ibadah doa. Meskipun saat ini ibadah doa masih dilakukan di rumah kita masing-masing, namun kita akan senantiasa memiliki sikap hati untuk senantiasa semangat, untuk senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan satu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu, atas pertolongan-Mu yang senantiasa Kau nyatakan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Sehingga pada sore hari ini Bapa, kembali Engkau mempertemukan kami sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Jenar dalam ibadah doa pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan hadir di dalam setiap kehidupan kami, serta Engkau senantiasa akan memberkati kami Bapa melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, Rabu 27 Mei 2020, berjudul Sikap Hati Saat Menghadapi Pencobaan. Sikap hati saat menghadapi pencobaan. Mari kita akan membuka bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Bapak Ibu Saudara bisa membaca dan menyimak di Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Di dalam perikopnya berjudul Pencobaan di Padang Gurun. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, secara singkat diceritakan di mana setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Kalau kita memperhatikan bersama-sama di dalam pasal yang keempat ini ada 3 tahap di mana iblis mencobai Tuhan Yesus. Tahap yang pertama adalah iblis menyuruh Tuhan Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Kita bisa membaca di dalam ayat yang ketiga. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pencobaan ini melambangkan bahwasanya pencobaan ini adalah melambangkan keinginan daging. Di saat Yesus menyelesaikan berpuasa, maka laparlah Tuhan Yesus. Iblis tahu. Kemudian iblis mencobai Tuhan Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus ini adalah supaya Tuhan Yesus mengambil jalan pintas dengan mengubah batu menjadi roti. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari
kita sering diperhadapkan dengan sesuatu hal yang berhubungan dengan jalan pintas. Saat-saat di mana saya dan saudara di dalam kebutuhan jasmaninya ini sangat-sangat memerlukan, maka yang terjadi adalah kita mencari jalan pintas. Kita mencari sesuatu yang sifatnya cepat. Padahal ini adalah cara ataupun tipu daya iblis untuk mencobai manusia, untuk mencobai saya dan saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal apa saja yang sering dilakukan oleh manusia untuk mencari jalan pintas. Saya mengambil contoh yang sangat sederhana saja, yaitu yang berhubungan dengan keinginan daging. Yaitu di mana ketika saudara mungkin bekerja, maka saat itu saudara dipromosikan untuk memperoleh jabatan yang lebih tinggi. Dan promosi itu ada syaratnya, harus meninggalkan iman. Sebenarnya itu sesuatu hal yang sangat cepat untuk mendapatkan suatu kedudukan yang baik yang kita inginkan. Saudara, tapi ingat, itu adalah upaya iblis untuk mencobai saya dan saudara. Lalu yang kedua, iblis membawa Tuhan Yesus ke tempat yang tinggi dengan memperlihatkan kerajaan dunia. Kita akan melihat di dalam ayat yang kelima. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Dalam hal ini iblis menawarkan kepada Tuhan Yesus mengenai kerajaan dunia. Perlu kita ketahui, kerajaan dunia ini berbicara soal kekuasaan, berbicara soal jabatan, berbicara soal kedudukan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu, kekuasaan, jabatan, kedudukan. Ini adalah hal-hal yang sangat menggiurkan, hal-hal yang sangat menggiurkan bagi setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Karena dengan kekuasaan, dengan jabatan, dengan kedudukan, kita dapat melakukan apa yang kita inginkan. Kita dapat melakukan apa yang kita inginkan untuk memenuhi hasrat dan keinginan kita. Yang ketiga, bagian yang ketiga, tahap yang ketiga yang iblis lakukan adalah iblis membawa Tuhan Yesus ke hubungan bait Allah. Saya akan membaca di dalam ayat yang ke-9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Saudara, kalau kita perhatikan, tahap yang ketiga yang dilakukan oleh iblis ini adalah berbicara tentang keakuan hidup, berbicara tentang kesombongan, kecongkakan. Memang iblis ini memperhatikan, inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan manusia. Dan pada bagian ini sebenarnya iblis sedang mencobai Tuhan Yesus supaya menyalahgunakan janji keselamatan yang
diberikan Allah kepada manusia. Karena apa? Dengan cara seperti ini, iblis mencoba supaya setiap orang percaya yang menerima keselamatan ini, keselamatan di dalam Yesus Kristus, bisa berbuat apa saja. Dengan kecokakan, dengan kesombongan, maka manusia akan melakukan apa saja. Meskipun orang yang sudah percaya ini sudah mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang percaya ini berpikir kalau sudah menerima Kristus sebagai Tuhan Yesus, maka jika berbuat dosa, dosanya akan diampuni oleh Tuhan, sehingga dengan mudah ia berbuat dosa lagi. Seakan-akan bahwasanya orang percaya itu sombong dengan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan, sehingga orang percaya ini akan dengan mudahnya berbuat apa saja meskipun itu melanggar perintah Tuhan, karena dia beranggapan bahwasanya keselamatan sudah diberikannya. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, bagaimana Tuhan Yesus harus menjatuhkan dirinya dari hubungan baik Allah. Ini sebenarnya berbicara tentang keangkuhan hidup ataupun kesombongan, kecongkakan. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang akan menyelamatkan manusia. Jika demikian, kalau Tuhan Yesus gagal, kalau Tuhan Yesus menuruti keinginan iblis, maka keselamatan itu akan tidak pernah diterima oleh manusia. Saudara, kemudian kalau kita baca di dalam akhir ayat ini, ayat yang ke-13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Melalui ayat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat bahwasanya Tuhan Yesus mampu mengalahkan pencobaan yang dilakukan oleh iblis, dan saat itu iblis mundur karena iblis kalah. Tetapi meskipun iblis mundur, kita perhatikan kalimat iblis akan datang dan menunggu waktu yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita para murid Tuhan Yesus, iblis dalam hal ini menunggu waktu yang tepat untuk datang kembali. Iblis selalu mengintai kapan dan waktunya kita lengah. Ketika kita lengah, dia akan datang dan terus mencobai kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari respon Tuhan Yesus saat menghadapi pencobaan, kita mau belajar bagaimana seharusnya kita menghadapi pencobaan. Bagaimana seharusnya saya dan saudara menghadapi saat-saat kita menghadapi pencobaan. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Yang pertama, Tuhan Yesus saat dicobai oleh iblis, maka Tuhan Yesus menjawab. Seperti halnya kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan, di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari Allah. Jadi yang pertama, pelajaran yang pertama yang seharusnya saya dan saudara lakukan saat menghadapi pencobaan adalah
kita hadapi dengan firman Allah. Saudara, dengan firman Allah kita dapat mengenali dan dapat mengalahkan pencobaan. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghadapi pencobaan yang dilakukan oleh iblis dengan firman Allah. Lalu yang kedua, yaitu menyembah Tuhan Allah kita. Kita harus menyembah Allah. Itu senjata kita di dalam kita menghadapi pencobaan. Kita harus tetap menyembah Allah. Kita harus tetap berfokus kepada Allah. Seperti di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat-saat kita menghadapi pencobaan, Tuhan Yesus sudah memberikan nasihat kepada kita, yaitu kita harus tetap menyembah Allah, jangan menyembah yang lain. Lalu yang ketiga, yang harus saya dan saudara lakukan di dalam menghadapi pencobaan adalah janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Jangan kita mencobai Tuhan Allahmu. Di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus saat dimana Tuhan Yesus dicobai iblis. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, maka ketika saya dan saudara dicobai oleh iblis, ketika kita menghadapi pencobaan-pencobaan, maka kita akan menjadi orang-orang yang menang seperti Tuhan Yesus. Meskipun iblis kalah, tetapi iblis juga akan terus mengintai kita saat dimana kita lengah. Tetapi ketika kita mendengarkan firman Allah terus-menerus di dalam kehidupan kita sehari-hari, senjata inilah akan menghadik iblis untuk tunggang langgang, untuk lari dari hadapan kita. Ketika kita menyembah Allah kita, maka iblis pun akan lari dari hadapan kita. Yang terpenting lagi adalah janganlah kita mencobai Tuhan Allah. Dengan demikian, maka pencobaan-pencobaan yang akan kita alami, kita akan menjadi orang-orang yang menang. Kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki hidup yang kuat, hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan akan memberkati kita sekalian. Mari kita akan tunduk kepala dan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada sore hari ini. Saat dimana kami menghadapi pencobaan, Engkau telah mengajarkan kami untuk kami senantiasa mendengar firman Tuhan. Sebab senjata firman Tuhan ini adalah senjata yang paling ampuh untuk mengalahkan kuasa-kuasa iblis. Demikian juga kami senantiasa harus menyembah Tuhan. Sebab ketika kami menyembah Tuhan, maka iblis pun akan kalah dari hadapan kami. Dan juga kami harus senantiasa jangan mencobai Tuhan Allah kami. Dengan demikian Bapa, kami akan menjadi orang-orang yang menang. Kami tidak akan tunduk kepada kuasa iblis. Bahkan kami tidak akan menjadi orang-orang yang lemah, tetapi kami akan menjadi orang-orang yang kuat ketika kami menghadapi pencobaan. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini Bapa, kami mau berdoa. Kiranya Tuhan akan memberkati di dalam seluruh kehidupan anak-anak musik dan jemaat-Mu Gereja Baptis Indonesia Jenar, dimanapun mereka berada, baik di lingkungan Purworejo maupun yang ada di luar kota. Tuhan akan memberkati di dalam rumah tangganya. Tuhan akan memberkati di dalam setiap pekerjaannya, aktivitasnya, baik yang berdagang, baik yang bertani, baik sebagai pegawai negeri maupun swasta, baik yang bekerja di
perusahaan dimanapun mereka berada, Tuhan akan memberkati juga. Demikian juga Aku akan memberkati gerejamu ini Bapak, dengan kondisi yang saat ini kami hadapi karena pandemi corona. Tuhan, kami tidak bisa melakukan ibadah seperti sebelumnya. Kami akan bersama-sama, tetapi kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi ini tidak membuat iman kami lemah, tidak membuat semangat kami terkendor, tetapi iman kami terus bertumbuh, semangat kami terus membara di dalam Tuhan. Demikian juga Bapak, kami berdoa kiranya Tuhan akan menyembuhkan bagi sahabat-sahabat kami yang sakit, yang saat ini lemah tubuh. Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan. Bapak, kami juga menyerahkan Bapak saat ini untuk anak-anak-Mu yang lansia, dengan kelemahan tubuh, dengan semakin bertambahnya usia, mereka terbatas dalam melakukan aktivitas, tetapi kami percaya Tuhan, berikan semangat bagi anak-anak-Mu yang lansia ini Tuhan, sebab Engkau memberikan pengharapan hidup yang kekal bagi mereka, sehingga iman mereka akan terus terpelihara sampai Tuhan memanggilnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam menghadapi pandemi corona ini. Biarlah Tuhan senantiasa akan campur tangan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Biarlah corona akan segera berakhir dan akan keluar dari bumi Indonesia ini. Kami percaya pemerintah dan bangsa kami, para pemimpin kami sanggup Bapak untuk memberikan kebijakan-kebijakan di dalam memutus mata rantai COVID ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah doa ini. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.